Sedih saya kawan. Bagaimana kemarin sudah tumbuh perasaanku, istriku sudah senang, kau sudah kerja, tiba-tiba dulu kasih mati begitu saya. Ya saya kalau Akbar, adik saya itu. Kalau kau memilih itu sebagai pilihanmu, kau berhadapan pada saya. Akbar itu ya bayarin kembali itu uang saya. Saya aja ditelepon oleh Pak Fadel Muhammad jam 2 pagi setelah pemilihan, karena ditelepon terus saya kebangun. Saya bilang, saya nggak ikut-ikut karena itu DPD. Nah, kalau kemudian bawa nama saya akan laporkan. Nggak ada urusan saya laporin beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, ini adalah seri ketiga dari kasus dugaan suap yang melibatkan pemilihan pimpinan DPD dan MPR RI. Dalam beberapa hari ini, alih-alih ada guliran yang terjadi di KPK untuk laporan yang diberikan Mas Irfan, yang terjadi bahkan menurut penuturan Mas Irfan kepada kami, dia kembali mendapatkan sesuatu lah. Apa sesuatu itu nanti akan kita buka. Dan untuk itu di studio kami telah hadir Mas Irfan, kemudian pengacara Mas Irfan, Mas Aziz Yanuar, dan tentu saja mitra saya yang makin lama makin lekat, Bang Reza Indragiri Amril. Kita mulai. Silakan Mas Irfan, mungkin bisa diceritakan dulu secara kronologis soal progres terakhir. Ya, beberapa hari terakhir ini saya mendapat banyak ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang bersangkutan itu. Yeah. Jadi saya menganggap ancaman ini serius bagi saya karena sudah menyangkut dengan keselamatan saya pribadi kan, seperti itu. Jadi mungkin apabila mungkin ke depan perjuangan ini memang ini saya minta untuk benar-benar pihak-pihak dari media mainstream itu terutama untuk benar-benar mengawal kasus ini. Langsung atau via telepon? Via telepon. Anda bisa membuktikan? Katakan saja. Ya bisa. Jadi ada beberapa rekaman di tanggal yang berbeda dan jam yang berbeda. Bisa diperdengarkan di sini? Bisa. Dari siapa? Dari salah satu elit petinggi partai di Indonesia. Di Indonesia terlalu luas ya? Ya. Karena dia salah satu elit petinggi partai yang jabatannya itu dia mantan wakil ketua umum. Okay. Salah satu partai besar di Indonesia. Dari asal daerah Mas Irfan sendiri? Iya, asal dari daerah sendiri. Oke, siapa? Mungkin lebih inilah daripada kita bermain teka-teki lah ya. Iya. Karena ini udah seri ketiga juga, silakan dibuka saja. Kemarin saya dapat telepon itu termasuk orang yang saya kenal dan orang dekat. Itu dari mantan ex wakil ketua umum Partai Nasdem. Pak Ahmad Ali? Iya, seperti itu. Anda bisa mengatakan dengan tegas Pak Ahmad Ali? Iya, Pak Ahmad Ali. Oke. Yakin? Yakin. Pak Ahmad Ali? Yakin. Kalau misalnya Mas Irfan mengatakan punya rekamannya, boleh nggak diperdengarkan di sini? Boleh, saya perdengarkan. Dan nama ini yang tadi Mas Irfan awal sebut sebagai mulai mendapat ancaman atau intimidasi gitu? Iya, benar. Jadi mungkin saya coba untuk mendengarkan isi dari percakapan itu. Sambil mencari boleh saya tanya Mas Irfan? Iya. Apa hubungannya Ahmad Ali ini dengan kasus yang Mas Irfan laporkan ke KPK? Saya juga kurang paham juga dengan ini. Cuman menurut beliau ini, beliau ingin membantu saudara Akbar, anak dari Menteri Hukum. Yang menjadi wakil ketua DPD itu? Iya, wakil ketua MPR. Wakil ketua MPR ya. Iya. Akbar wakil ketua MPR. Iya. Kemudian Ahmad Ali mengatakan ke Mas Irfan, dia adalah orang yang ingin
biar masalah ini tidak dilanjutkan. Oh, meredam masalah ini. Ya, Hubungannya apa di antara mereka? Bisa dijelaskan? ya mungkin sama-sama dari Sulawesi Tengah kali. Itu. Dan bapaknya si Akbar ini kan salah satu kader dari partai penguasa saat ini. Gitu. Udah siap? Ya, ini sudah siap. Halo. Halo, Assalamualaikum. Tekatuk sama. Halo. Halo. Iya, bingung juga saya sudah kerja. Ya, sabar. Saya sudah bertahun-tahun juga mengalami proses begitu itu kan. Iya, makanya kamu. Nggak, jadi kalau saya sebagai kakak, saran saya tidak usah, jangan buat panggung hal-hal seperti ini karena itu dia politik kan. Jadi kenapa Abraham Samad udah tahu? Iya, dia panggil saya. Oh, terus? Tidak ada dia mau kasih masuk di podcastnya. Kalau saran saya, nah masalahnya kan yang kamu ini Akbar kan? Kenapa kawan? Akbar kan? Bukan, itu labu ranking satu itu. Wah. Nah, kalau itu nggak apa-apa, yang penting jangan saya kalau Akbar, kan adik saya itu. Iya, Kamat kasih tahu juga dia tidak jelas saya lihat Kamat kan kalah nyala juga saya bela. Tuh. Kan, kalau itu Rafiq mah nggak apa-apa, kalau hajar aja nggak apa-apa. Iya, kasih tahu Akbar saja, Kamat kasih tahu tenang-tenang. Udah Akbar lagi di pesawat nanti dia pulang saya panggil nanti dia papanya. Iya, kasih ketemu saja Kamat supaya kita orang baku atur, maksudnya tidak toh. Sudah, makanya nanti dia masih di pesawat ini. Iya. Aman. Saya dengar Kamat. Sudah kayak orang tua aku masa saya sebut dengar. Tuh, cuman biar Kamat tahu. Halo. Assalamualaikum. Pak. Ya, Kamat. Saya minta tolong ya. Iya. Saya lihat pemberitaan di media itu tentang Akbar itu sudah pembunuhan karakter itu. Iya, Kamat. Saya minta tolong ya. Kalau ini kalau tidak dengar juga sama saya, ya artinya kau sengaja menarik masalah dari saya kan? Karena saya sudah peringati. Jangan kau jadi alat. Jangan membunuh karakter sesama kita dari daerah. Ya. Jadi sebagai kakak saya minta tolong kali untuk diminimalisir lah pemberitaan. Itu Akbar kan politisi muda yang baru mau berkembang. Harusnya kita tempatkan sebagai satu kebanggaan. Tapi Kamat setuju tidak dengan perbuatannya? Begini, kita kalau kemudian kita membuka mata lebih lebar, tidak usah kita terlalu jauh. Koreksi diri masing-masing saja kan. Kemudian kan kita ini kan kadang-kadang sudah sekali melihat kesalahan orang, tapi lupa kita mengoreksi diri kita. Nah, apalagi kemudian diperalat oleh kepentingan politik lain kan. Tidak, kalau soal itu saya tidak ada Kamat. Justru saya ini terpanggil memang karena memang betul-betul sebagai anak bangsa. Saya ini tidak dijoki siapa-siapa. Udahlah kita bicara idealisme begitu. Soal idealisme begitu. Dan ini masalah sudah sampai di Alherat di Palu sama di DPP pusat. Gini, sampai di Alherat. Emang Alherat itu bersih apa? Ya itu urusan bersihnya kan itu ya makanya. Tapi gini, kalau kau memilih itu sebagai pilihanmu, kau berhadapan dengan saya. Itu tuh, kau pilih saja. Takkan besok lapor juga ke polisi kau. Penipuan. Siapa yang bisa membela kau selama ini? Siapa yang kemudian boros sama kau selama ini? Iya, cuman dia harus ini juga Kamat. Saya ini sebenarnya bangga sama Akbar. Cuman jangan membenarkan hal-hal yang seperti itu. Tidak usah dia bela lagi. Sudahlah kita bicara soal idealisme. Iya. Saya aja kau tipu saya setiap bermasalah.
Ya saya kan laporan terus sama Kamat. Saya bilang ya saya lagi Mana kau seperti lapor, ini. kau tidak marah? Kau tidak tegur, kau tidak laporan kan? Tidak, kemarin waktu diurus Om Longki saya laporan. Setidaknya kan ada Itu perkembangan. sertifikat palsu. Kau sudah telepon Nusron. Asli Kamat. Saya sudah bicara sama Nusron lah. Kau ini. Tidak mungkin kita mau ini, Bab. Itu jejaknya jelas di kelurahan kecamatan. Boleh Kamat suruh cek orang ke Saya sana? ini sudah bicara sama Nusron. Itu Sudah dicek sertifikat itu. Kau minta uang sama saya 80 juta kan? Kau janji mesti pasang sertifikat sama saya. kan Apa saya bermasalahkan itu? Saya kan usahakan terus. Apakah itu moral yang baik? Saya usahakan, tetap saya bertanggung jawab. Kan saya sudah bilang sama Kamat di chat-chatku kemarin. Saya bilang saya bertanggung jawab. Sampai dengan Om Longki saya berurusan, saya selalu laporan sama Kamat. Ini Om Longki bantu saya. Saya tidak mempermasalahkan itu. Tapi kau jangan menjudge orang. Kau seakan-akan bersih. Terus kemudian orang lain keluarga musuh. Ya, saya bingung juga Kamat kalau soal begini. Ya, saya pernah kau. Kalau kau kemudian mau menarik garis berhadapan dengan saya juga layani, saya nggak pusing. Kan saya sudah bilang sama Kamat, saya tidak ke situ. Cuman kan ini mahasiswa giring ke arah sana, Bi. Begini, saya itu nonton kau punya deh. Tidak, sebenarnya itu yang saya singgung Kamat, bukan dia. Tapi saya nonton kau punya sampai kau sebut orang bertiga kaki kok. Tapi itu betul kenyataannya Kamat. Betul kenyataannya. Saya tidak mengarang cerita. Oke, saya tidak mau lagi bicara sama kau, toh. Saya tidak mau bicara sama kau lagi. Sekarang kau pilihlah kamu. Apapun keputusanmu, silakan. Tapi kemudian kamu juga harus menerima konsekuensi ketika ada orang yang merasa jadi, nah selama ini kan melihat kau sebagai adik, karena melihat bapakmu, siapa yang mengurusi kau punya urusan selama ini? Siapa yang membiayai? Ada sampai masalah kan? Ada nggak ada kan? Tidak lepas dari sekali melihat kau sebagai adik. Karena ketika ada permintaan tidak masuk akal, saya juga layani. Saya tidak pernah mengeluh kau. Tapi ketika sebagai kakak saya minta kepada kau untuk menahan diri. Iya, kalau untuk Akbar saya tahan Kamat. Untuk Akbar saya tahan. Tapi kalau untuk yang 95 orang sama Sultan, sama Rafiq itu saya tidak bisa tahan. Karena itu karena saya sudah bilang sama kau silakan. Saya tidak mau Akbar itu dicerai. Itu ada baru bertumbuh. Iya, itu saya paham Kamat. Saya juga bangga dengan dia. Saya juga bangga sebagai anak muda dia wakili kita orang semua. Jadi saya gini. Saya ini bukan orang bersih. Sehingga kemudian saya paling tidak mau menilai orang saya lebih baik daripada orang lain. Kenapa saya? Jadi sekali lagi saya bicara ini bukan dalam kapasitas saya orang partai atau orang melindungi Akbar, tidak. Tapi saya bicara sebagai kakak ya terhadap kamu yang selama ini membimbing kamu. Kan kalau aku sama Habib Helmi kan yang FPI. Iya, sama Ali. Sudah di ini semua. Kemarin kan itu Habib Rizik juga sudah bicara sama saya. Dia bilang kalau dengar baik-baik ya. Iya. Kalau itu kamu andalkan potong kalau kemudian dorong bisa bersikap. Kalau saya di situ. Tapi Kamat jangan lepas saya, bimbing juga saya juga mau belajar. Kalau kamu dibimbing, maka kau harus tertib di barisan. Ya sudah, saya ikuti Kamat, saya ikuti. Jangan kau berlompat-lompat. Jangan lompat-lompat, kan ada gunanya. Iya, saya ikuti Kamat. Kau hanya hari ini dimanfaatkan untuk menjatuhkan orang-orang kita dari daerah. Habis itu terpakan kamu. Tahan diri, kan selalu kasih sama kau. Tahan diri. Ya sudah, tapi bilang ke Akbar jangan dilindungi Sultan, itu saja kan. Karena yang saya bela juga warnanya Kamat. Saya tidak akan melindungi. Karena kau sudah paham sama saya Rafi. Silakan saja, saya peduli itu. Iya, saya juga bela Kalanyala. Saya bilang karena dia benar.
Saya sudah dengar ceritanya. Lajara telepon saya. Iya, saya sudah bilang sama dia, ini nomornya Kamat, silakan ke 2019 itu Lajara yang ngurus ketua DPD saya. Iya, saya sudah bilang, kalau Lanyala mau ini bicara sama Kamat, karena Kamat saya sudah anggap orang tua. Saya bilang Dia kan, telepon saya sudah kasih tahu, saya bilang Bang Yala silakan aja. ya, Tapi saya tidak mau ada saya ini ada gini, mentalnya dia tidak seperti saya, tidak mental seperti kamu. Kalau kemudian ini membuat dia terdegradasi ya mentalnya, kita kehilangan satu generasi di daerah kita. Jadi bahwa ada yang salah, ayo kita bimbing untuk memperbaiki. Kalau mau Rafiq, mau siapa terus saya nggak peduli itu. Nah, sekali lagi ini bukan untuk kepentingan Akbar. Saya bicara sebagai kakak, ya kemudian selama ini melihat kalian semua sebagai adik, insya Allah saya tidak akan melakukan diskriminatif, tidak. Saya tidak membedakan kamu, Akbar, adik-adik yang lain, tidak. Cuma yang saya tidak mau itu, kau tahu bagaimana orang menzalimi saya. Nah, saya tahu bagaimana rasanya kan. Nah, sehingga kemudian saya tidak mau generasi di bawah saya itu terbawa dengan emosi-emosi seperti itu deh. Iya, tapi kasih saya solusi, Kamat. Kasih saya solusi juga. Saya ini kan tidak bekerja, Kamat. Maksudnya saya bingung dengan semua keadaan. Saya Kamat, demi Allah, ini saya jujur dari hatiku yang paling dalam ini saya bicara sama Kamat. Saya sudah usahakan, saya kerja di dalam. Dorong bunuh saya punya harapan, Kamat. Itu yang bikin saya. Ada permintaan yang saya tolak secara materi? Tidak ada, Kamat. Makanya yang bicara ini bukan Akbar, bukan Supratman, yang bicara ini Ahmad Ali. Saya tidak mungkin membiarkan kamu. Kalau kau tertib di urusan ini, saya akan urus kamu. Iya, kemarin itu Kamat sudah tumbuh harapanku. Saya mau menabung supaya bisa S2, supaya bisa kayak orang-orang. Dorong kasih mati harapanku itu. Saya betul-betul luar biasa kamu orang ini. Tidak boleh. Apa saya ini apa yang bikin siapa yang orang Palu setiap tolong? Terus kemudian apa yang lakukan? Terus menangis, tidak akan menjelaskan apa-apa, marah, tidak akan menjelaskan apa-apa, dendam, tidak akan menjelaskan apa-apa. Termasuk Akbar juga kemarin. Saya bilang tidak usah kau hakimi saya, kau dengar cerita dari Rafiq. Saya bilang saya ini berjuang. Kan sekarang ini yang ambil alih ini saya. Bukan Supratman, bukan Dogi, bukan. Saya yang ambil alih ini. Tapi kalau saya juga sudah tidak percaya, coba. Ya kau pilih aja. Tidak mungkin ada orang dunia menyayangi kau deh. Seperti kita saling menyayangi. Saya juga pernah peduli orang mau bilang Iva itu apa, nggak peduli saya. Saya kasih uang sama kau, pernah ada kuitasi? Tidak ada kan? Kalau mau pinjam uang, saya nggak pernah mempermasalahkan itu. Karena saya sudah anggap itu tidak ada. Iya, sampai kemarin itu saya sudah minta tolong ke Akbar juga. Sebelum Akbar bantu saya. Begini. Itu tidak palsu, Kamat, sertifikat. Kau dengar saya. Kalau kemudian kamu muncul menyerang A, B, C, D, terus kemudian kamu meminta sesuatu kepada orang itu, maka orang akan menganggap ada faktor lain. Tahan diri, habis kita urusin. Iya, Kamat, tinggal itu kasihan almarhum punya. Aduh, kasihan Kamat. Rumahku di Setiabudi sudah dijual gara-gara itu. Kamat boleh cerita. Saya tanya sama kamu, berapa banyak uang saya keluarkan untuk karena alasan pertimbangan orang tua, kau punya bapak? Banyak. Itu sebagai wujud sayang sama almarhum, sama kamu. Sedih saya, Kamat. Bagaimana kemarin sudah tumbuh perasaanku, istriku sudah senang, kau sudah kerja, tiba-tiba dorong kasih mati begitu saya. Makanya saya bilang, silakan kau marah sama Rof, silakan.
Akbar juga ikut-ikut kemarin hakimi saya. Makanya saya bilang, kamu orang seharusnya kamu orang bantu saya. Saya ini lagi kesusahan. Pak, sekarang ini saya yang minta sama kau. Saya lagi kesusahan, bukan orang bantu, orang hakimi saya. Begini, karena kau memilih itu berhadapan dengan orang. Makanya kan saya ikut segatus sama kau. Jakarta ini bukan apa ya? Terlalu banyak kekuatan, terlalu banyak hal untuk kemudian kalau jangan kemudian terjebak dengan puja-puji, dengan panggung. Gak akan ada orang yang membela kamu. Setelah kemudian kamu populer karena mereka punya podcast atau apapun itu, orang mau bunuh kamu, mana peduli? Lalu kan saya kan kasihan sama kau. Negara ini sudah terlalu banyak aib, terlalu banyak kesalahan. Kalau kemudian kau tidak sosok idealis mengurus negara ini, menyesuaikan aja. Nah, tapi kalau kau mau milih untuk sekali lagi, kalau kau memilih untuk berhadapan-hadapan, saya dengan tegas mengatakan sama kamu, saya berlepas diri dari masalah itu. Tapi kalau sekali lagi kalian masih menganggap saya sebagai kakak, saya minta tahan diri. Akbar itu yang bayarin kemarin itu uang saya. Ya, ini pilihan yang saya sebagai kakak yang saya tidak memaksa kamu untuk mengikuti saya. Tapi saya tidak memaksa kamu. Itu pilihan yang kamu ambil. Jangan salahkan orang lain kalau kemudian juga mengambil akan memilih untuk juga tidak sesuai dengan kau inginkan. Kan kalau sudah begitu apa kan? Emang kau pikir jalan dan lain-lain akan saya kenal semua mandor itu. Ya kau jadi akhirat kan itu pesan sama kau kan? Itu di KPK laporan itu menumpuk, korupsi menumpuk ribuan. Harusnya dengan posisi kemarin itu harus menjadi titik balik. Kalau ini menjadikan itu sebagai satu ruang partisipasi Pak untuk kemudian tidak untuk saling menghakimi. Kalau dengan saya sebagai kami itu kemudian kalau dia dengan sebagai kakak, ya sudah itu pintu. Ya. Iya, suruh orang juga perhatikan kita, Kamat. Maksudnya saya tidak kore itu. Sekarang begini, Pak. Ya. Halo? Halo. Ya. Dan saya itu tidak ada urusan dengan mereka secara, tapi jika ini berkembang, saya akan salah satu tugas memprotek kamu, memprotek Akbar. Iya. Ya. Saya sudah pernah tanyakan itu sama Akbar. Saya bilang ini siapa itu orang kementerian mengaku begini, utusan dari pimpinan. Dia mengelak di situ kan. Sekarang begini, mereka sekarang begini, kan ini sekarang menjadi bola panas bahwa kamu itu mengarang menjual nama kementerian, membawa nama kementerian. Pentingnya orang itu muncul di internal mereka. Kalau memang ada itu orang kementerian ketemu Ananda, maka ini akan selesai di internal mereka. Ini kan sebagai atensi dia kepada pimpinannya kan? Iya, cuman kasihan Kamat, sudah cukup. Saya begini, kalau kemudian tidak ada nama muncul, berarti kamu bisa nanti dianggap
mengarang cerita untuk merusak namanya kementerian. Nah, begini Kamat. Itu hari ada orangnya Palanyala juga di situ. Saya tidak sendiri. Iya, begini, saya tidak peduli dengan orang saya. Dari konstruksi saja, permainan di Rizkalten itu orang sebenarnya sudah bisa membaca. Kan itu Rizkalten markasnya Lanyala. Enggak, itu acara kesekjenan, acara resmi. Iya, begini. Itu kan proses pemilihan pimpinan DPD. Enggak, itu sebelum ini Kak Gamat, sebelum terjadinya itu ini prosesinya itu acara resmi kesekjenan, pembekalan orientasi. Kan ada DPR juga di situ. Iya, begini. Kalau orientasi itu kan ketua DPD saat itu siapa? Ketua DPD Pak Lanyala. Nah, terus siapa yang bikin itu? Iya, maksudnya itu secara resminya kan ada. Ya udah gini, gini, saya tidak mau berdebat. Saya tidak mau juga menanyakan sama kamu bahwa siapa menyuruh. Artinya orang akan membaca itu dalam perspektif politik. Oke? Sehingga kenapa saya ingatkan sejak awal itu jangan mengambil pebuat pagu nanti membakar kamu. Kalau kau bicara tentang idealisme dan nilai, harusnya lapor di KPK, tidak perlu masuk di podcast. Sudah Kamat, itu 6 Desember saya sudah laporkan resmi. Iya, dan tidak perlu masuk di podcast. Ya itu karena pembiaran kan. Terus muncul. Kan bukan begitu caranya. Kalau Republik ini diatur dengan hal-hal yang kemudian nanti jangan kemudian kita mau bicara tentang nilai, idealisme, padahal kemudian nanti tanpa kita sadar kita ditumpangi oleh orang lain. Tidak, kalau itu terjadi, ya kamu akan jadi korban loh. Itu aja yang saya ingatkan sebagai kakak, karena saya berteman dengan ayahmu. Iya, saya paham itu Kamat. Saya tidak punya hak lebih untuk barang kamu. Saya hanya kemudian ingin ketika kan begini, kalau mereka melakukan pelaporan di polisi sama institusi. Ya. Nah, terus apakah orang itu kalau memang itu ada orang, apakah itu orang tidak akan terbuka? Ya, terbuka. Mau dilihat CCTV. Kan? Mau dilihat CCTV. Sekarang apa bedanya kalau kemudian nama itu ada, ya kemudian kalau si Fulan dia datang, betul orang kementerian, kan pasti selesai di internal mereka. Dan itu pasti akan dianggap sebagai satu bentuk atensi dia kepada pimpinan utamanya. Ya. Tapi kalau ternyata tidak ada orang, maka kemudian dia akan muncul mengarah ke fitnah. Ya. Kan begitu. Ya. Tapi kalau kemudian kamu berpikir ya udah ada Allah, ada Tuhanku, ya sudah, apalagi kita diskusikan. Iya betul. Tidak begini saya Kamat. Kamat kan orang politisi kan, cara berpikirnya Kamat ini pragmatis. Jadi apa tidak begini apakah bukan kalau saya ini kamu punya orang diskusi kamu dengan saya tadi malam, orang sudah tahu cara berpikir kamu. Iya. Kan orang pasti akan melihat kalau ini kalau sudah ada uang pasti diam. Sederhana itu orang membacanya. Tidak seperti itu karena Kamat saya 8 tahun. Orang akan membacanya seperti itu deh. Itu asumsi liar namanya itu. Kalau diskusi itu bukan dengan saya, orang akan melihat itu. Tapi sekali lagi begini, hari ini kita berbicara lagi untuk urusan ini dan saya tidak bisa lagi masuk karena saya tidak mempersamai kamu. Dengan kalau kemudian saya tidak mengetahui apa-apa. Iya betul. Begini Kamat. Kalau saya mau memaksa barang untuk kamu, kan bisa tidak tahu apa-apa. Begini Kamat. Kalau memang Kamat berkeinginan untuk membersihkan namanya Kamaman dengan Akbar, Adinda bantu Kamat. Adinda bantu Kamat, toh? Adinda bantu Kamat. Saya tidak punya kepentingan untuk itu. Iya, maksudnya Adinda bantu Kamat. Maupun ini urusan pribadi kan. Maksudnya antara Kamat dan Pamaman tidak melibatkan lembaga kan. Adinda bantu Kamat, Adinda sebut nama. Tapi Adinda juga minta kepada Pamaman tolong diatensi masalah KPK. Deal-dealannya begitu kan, saling bantu.
Jadi kita sama-sama kan. Saya buka, demi Allah saya berani bersumpah di Al-Quran juga. Bang Aziz sebagai kuasa Mas Irfan bisa meyakinkan publik ini cari panggung atau betul-betul tak lain tak bukan untuk melawan korupsi? Ya, sebenarnya untuk menanggapi hal tersebut kita balik ke konteksnya, memang ini ada permasalahan hukum dulu. Ada permasalahan dugaan gratifikasi dan korupsi itu dulu. Artinya apapun di balik motif itu tidak menghalangi satu butir poin yang memang jadi krusial tadi. Justru ini kan kepentingan umum. Nah, adapun yang mendasari dalam hati kan kita nggak ada yang tahu. Nah, akan tetapi saya meyakini bahwa kan kita melihat apa yang di lisan. Pada podcast yang lalu, yang sebelumnya kita sudah mendengar secara tegas bahwa Mas Irfan ini juga memang berkekuatan hati dan ketetapan hati bahwa memang ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Adapun memang keluhan-keluhan dia secara personal, itu memang adalah sesuatu yang jadi dalam pandangan saya ya, secara pribadi, adalah sesuatu yang natural dari karakter beliau. Apa adanya, tidak tedeng aling-aling, karakter dari orang-orang dari Sulawesi lah mungkin seperti itu, sedikit banyak lah gitu. Nah, jadi memang mereka apa adanya aja gitu kan. Dan itu mungkin dipandang sebagai sesuatu yang bercabang. Tadi kan Abang juga mempertanyakan kan gitu, sedikit bertanya. Menurut saya ini hal yang menurut saya dilihat latar belakang personal dia juga seperti itu. Jadi dalam pandangan saya kita kembali lagi ke apa yang dia tegaskan pada podcast yang lalu, kemudian juga ada permasalahan hukum serius di sini terkait gratifikasi yang untuk kepentingan umum. Demikian, Mas Reza. Saya juga bayangkan kalau misalnya ini murni, ya tanda petik murni sebetulnya ini masalah pribadi. Relatif gampang kan, tanda petik cari titik negosiasi, kompromi di situ selesai masalah kan. Betul. Maka podcast tidak akan berlanjut, laporan akan dicabut. Nah, dari sisi forensik begitu. Iya, di episode atau obrolan pertama kita kan sebatas menyebut hal ihwal terkait adanya orang dari Kementerian Hukum. Kemudian ada anggota DPD. Sebatas itu kan, ada dua orang petugas KPK. Di episode 2 meluas lagi, mulai disebut-sebut nama orang. Sekarang juga diperluas lagi ke Ahmad Ali. Ya, saya sih dari rangkaian perilaku itu cukup percaya ya, bahwa terlepas ada tidaknya motif pribadi, tapi yang jelas ada kepentingan publik yang memang harus diperjuangkan di sini. Betul. Mas Irfan, sambil itu kan baru seberapa ya, bagaimanapun kalau memang mungkin ada beberapa hal yang cukup penting yang harus diperdengarkan, tapi saya ingin bertanya, dari mana Mas Irfan yakin bahwa ini Pak Ahmad Ali? Apakah sebelumnya memang sudah memegang nomor beliau? Jadi begini, kemarin itu kan memang beliau ada terkait kasus lain, terus kasus hukum lain di ini ya. Jadi semenjak itu beliau ganti nomor, karena mungkin merasa banyak yang hubungin kan atau segala macamnya itu. Jadi beliau mengaku sama saya sebelum dia menelpon itu, dia bilang ini saya Kamat, angkat telepon. Via WA. Ya, via WA. Jadi dari situ saya juga posisi lagi istirahat waktu itu. Sampai dia sempat ngechat, dia bilang, "Kamu jangan main-main sama saya." Saya balas waktu itu, saya lagi ketiduran. Saya bilang gitu. Jadi saya nggak balas. Nah, tiba-tiba dia telepon seperti itu. Jadi beliau ini mau mewakili urusan si Akbar sebagai wakil ketua MPR dan bapaknya Akbar. Pak Ahmad Ali saya sudah tahu lah nama besar di jagat perpolitikan Indonesia. Kalau Mas Irfan dengan segala hormat kan saya sebetulnya tidak kenal siapa ya. Seorang Ahmad Ali menghubungi Mas Irfan secara langsung gitu, tidak lewat staf, tidak lewat sekretaris gitu? Sebegitu pribadi dan langsungnya gitu? Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi almarhum bapak saya ini salah satu tokoh masyarakat besar di Sulawesi Tengah. Pak Ahmad Baso kalau saya salah. Andi Baso. Dan Ahmad Ali ini termasuk adik-adik dari bapak saya. Jadi walaupun tidak ketemu ataupun tidak video call, tapi dari suara Mas Irfan memang yakin sudah akrab ini suara Ahmad Ali gitu ya. Dan saya rasa semua orang-orang yang dekat sama beliau yang nonton tayangan Forum Keadilan TV saat ini ya bisa mengetahui itu suara beliau Ahmad Ali asli apa enggak. Seperti itu. Dari apa yang Mas dengar dan cermati, ada nggak di sisi sana semacam intimidasi, ancaman atau apa? Ini saya baru detik ini masuk dalam hati saya
sebuah empati terhadap mereka-mereka yang memposisikan dirinya sebagai whistleblower. Bang Aziz, selama ini ya saya beranggapan yang paling berat dihadapi oleh para whistleblower seperti Mas Irfan ini adalah intimidasi. Karena apa? Ancamannya nyawa. Ancamannya berat lah gitu ya. Tapi sekarang saya sadar intimidasi itu relatif persoalan yang tanda petik ringan. Karena apa? Hanya masalah hitam atau putih. Dan pihak yang mengintimidasi sudah barang tentu adalah pihak yang hitam. Saya bicara secara umum. Tapi sekarang ada pertaruhan yang lebih berat daripada masalah intimidasi, yaitu ikatan kekerabatan, ikatan kekeluargaan. Saya dengar dari apa yang kita dengar tadi. Mungkin kesamaan suku, kesamaan keluarga, kesamaan marga, hubungan sebelumnya yang berpotensi sangat potensial untuk retak, untuk terpecah. Itu saya bayangkan per detik ini menjadi impitan batin yang jauh lebih besar. Karena hitam putihnya menjadi serba sama-sama. Ada pertaruhan hebat di situ bahwa saya akan keluar dari sebuah keluarga besar, saya akan dikucilkan dari kelompok marga saya dan seterusnya. Itu yang terbayang oleh saya suasana batin seorang whistleblower. Mas Irfan, selama ini saya membayangkan Mas Irfan ini berhadapan-hadapan dengan RAA, pihak yang sudah Mas Irfan laporkan ke KPK. Tapi tadi saya kok menangkap kesan, tolong saya dikoreksi ya kalau keliru ya. Disebut-sebut nama Anwar, nama Akbar ya kalau tidak salah ya. Akbar. Nama Akbar yang juga menghakimi. Saya jadi bertanya-tanya nih. Jadi Mas Irfan melaporkan RAA ke KPK, kemudian Akbar menghakimi. Bagaimana itu? Saya tidak paham itu. Jadi RAA ini membuat cerita di lingkungan DPD itu. Kalau saya ini banyaklah masalah-masalah dia bilang di situ. Masalah pribadi. Oh, dijelek-jelekan begitu. Mas Irfan dibuka sisi-sisi pribadinya gitu. Saya nilai memang itu masalah pribadi. Kalau masalah pribadi tolong diselesaikan urusan pribadi kan. Ini kan secara kerjaan saya nggak ada masalah dan semua orang nilai di sana memang saya kerjanya bagus. Kalau menurut mereka di sana staf yang lain. Nah, cuman saya dikeluarkan sepihak itu yang saya nggak. Hubungannya sama Akbar maksudnya? Jadi saudara RA ini sempat menceritakan kalau tentang Bang Irfan ke Mas Akbar. Iya. Kejelekan gitu. Kejelekan gitu. Jadi Akbar juga mulai terpengaruh sama cerita-cerita itu. Dia bilang katanya kamu begini, kamu begitu. Nah, katanya saya sempat bawa perempuan ke sana. Padahal yang saya bawa ini saya punya istri di sana kan. Jadi semua orang juga tahu dan sebelum saya kerja itu saya sudah kasih tahu ini saya punya pasangan begitu. Dan saya tidak melakukan hal-hal senonoh juga di sana. Memang saya berhubungan ada tas saya berkas kan saya lagi ngurus tanah almarhum bapak saya. Nah, tas itu saya taruh di lemarinya bos saya itu. Karena takut saya tinggal kebakaran itu kan jadi saya bilang taruh di situ aja. Itu. Bang Aziz, saya bertanya-tanya gini Bang ya. Ini kan ada keinginan supaya Mas Irfan meredam semua. Jangan cari panggung, jangan mau diperalat. Sementara laporan sudah masuk ke KPK. Lalu, apa yang sebetulnya secara konkret bisa kita harapkan dari seorang Mas Irfan ini? Mencabut laporan gitu? Ya, kalau dari sisi penegakan hukum yang positif, tentu saja itu tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Seperti itu. Justru akan membuat semuanya jadi gaduh kan seperti itu. Kenapa? Karena ya tadi, ini sudah menjadi hal yang terbuka untuk publik. Kemudian juga bukti-bukti juga sudah disampaikan. Nah, harusnya KPK kan juga melanjutkan ini sebagaimana KPK juga pernah memproses pada Desember 2024 yang lalu terkait dengan dugaan suap yang menimpa anggota DPR terkait gratifikasi dan suap yang menimpa anggota DPR pada periode 2019-2024. Kan begitu. Nah, bahkan itu meluas kepada pihak-pihak yang merintangi mengintimidasi dan juga menghalangi proses penyidikan itu di dalam KPK itu sendiri. Nah, maksud saya ini kan sebenarnya rangkaian ini berlanjut dari DPR nih ke DPD, kan begitu. Nah, harusnya ini segera ditinjau kalau kita memang konsisten equality before the law, gitu. Equality before the law maksudnya hukum itu sebagai subjek, kita itu jadi objek. Kita ini subjek, kita menggunakan hukum itu. Artinya Mas Irfan sebagai pelapor harusnya diperlakukan sama dengan pelapor yang melaporkan anggota DPR tadi, yang saya katakan tadi, singgung di 2024 yang lalu. Kan begitu. Itu sebenarnya rangkaian Desember, ini juga Desember kan terakhir. Nah, maksud saya ini harusnya diproses lebih lanjut
Ya karena memang ini ada intimidasi tadi kan, khawatirnya kalau didiamkan ini malah membiarkan hal-hal yang negatif terhadap Jadi dia. intimidasikah itu, iming-imingkah itu, kriminalisasikah itu, atau apapun upaya-upaya untuk menghentikan seorang Irfan tidak akan berdampak terhadap laporan yang sudah dia sampaikan ke KPK ya? Seharusnya begitu, seharusnya demikian. Makanya tapi secara personal tentu saja kita harus mengakomodir kepentingan Mas Irfan secara keselamatan. Nah, kita juga sudah ada rencana untuk kayak LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Iya, begitu betul. Dan juga kita juga sudah akan sounding ini kepada pihak KPK dan juga kita ada beberapa hal yang kita sampaikan terkait dengan dugaan kriminalisasi yang dilakukan terhadap Mas Irfan ini. Mas Aziz, kalau tadi secara implisit ketika menjawab pertanyaan Mas Reza bahwa ada intimidasi, kira-kira Pak Anwar Ali kalau memang itu benar, Ahmad Ali kalau memang itu Pak Ahmad Ali yang bicara, bisakah misalnya dilaporkan secara hukum atau akan dilakukan itu? Ya, kalau misalnya bisa. Rencananya demikian karena kita akan ini bagian rangkaian dari pelaporan ini disampaikan oleh beliau sebelumnya. Rangkaian ini akan kita sampaikan kepada pihak penegak hukum, lalu ini KPK terkait dengan dugaan tadi yang sudah kita lihat, bahkan intimidasi lah seperti itu ya sudah nyata tadi kan, dan juga ancaman-ancaman seperti itu. Jadi memang rencananya kita akan proses segera dan memang sudah ada kesepakatan, bukan kesepakatan sih, sudah ada janji dengan pihak KPK untuk menyerahkan hal tersebut. Demikian. Mas Irfan, konkret nih, Mas Irfan kan dianggap oleh orang yang suaranya disebut sebagai suara Ahmad Ali itu disebut jangan cari panggung dan jangan mau jadi alat. Saya nih nalar awam ya. Mas Irfan ini kan berada di satu kubu. RAA. Suku RAA yang kemudian kubu dukungan RAA itu yang menang tadi mana? Coba website yang saya buka tadi. Silakan Kak. Saya ditutup sih. Karena saya ada keperluan lain. Coba. Ini adalah kubu yang akhirnya menang dalam kompetisi memperebutkan kursi pimpinan DPD RI. RAA berada pada kubu pemenang. Begitu kan ya? Di sana ada kubu lainnya. Dan kubu pemenangnya adalah, coba bisa dibaca. Kubu pemenangnya adalah ini kan? Najamuddin. Nih. Ini mulai dari sini. Sultan Bahtiar Najamuddin selaku calon ketua, dengan jajaran nama calon wakil ketua, yaitu GKR Remas, Yoris Raweyai, dan Tamsil Linrung. Nalar awam saya mengatakan, pihak yang barangkali tidak happy dengan kemenangan kubu ini adalah kubu sebelah. Dan jangan-jangan kubu sebelah itu yang memperalat Mas Irfan. Benar tidak? Kalau saya katakan yang dianggap oleh Pak Ahmad Ali tadi. Adalah kubu yang sudah memperalat Mas Irfan. Itu asumsi mereka saja sebenarnya. Kubu sebelah adalah ini. Coba Kang Darmawan baca. Kubu inilah AA Lanyala Mataliti, kemudian Pak Nono Sampono, Elviana, Andi Muhammad Ihsan. Nah, udah. Betul tidak? Kubu itu yang memperalat. Kalau itu asumsi saja sebenarnya, karena saya sudah tegaskan dalam telepon saya itu. Saya di sini kan posisinya membela yang benar. Entah itu namanya Joko, Budi, dan segala macam kan, itu cuma merek saja sebenarnya. Tapi yang saya lihat sini sisi kebenarannya. Terlepas dari apa yang sudah dia perbuat di masa lalu, itu masa lalu kan. Semua orang kan punya itu. Sepengetahuan Mas Irfan, kubu sebelah, rivalnya ini, main uang tidak? Rivalnya sepengetahuan Mas Irfan. Dari mana? Kubu yang kalah. Oh, kubu yang kalah itu ya, sepengetahuan saya enggak. Sepengetahuan Mas Irfan, kubu yang kalah tidak menang. Tidak main uang. Tidak main uang. Dan karena atau asumsi saja, asumsi Mas Irfan. Sementara sebetulnya ada juga yang tidak diketahui oleh Mas Irfan sendiri. Saya juga kan sempat ngobrol sama staf-staf lain selain saya itu. Dia bilang kalau tahun kemarin Bapak itu bagi-bagi tasbih digital. Tahun ini nggak ada katanya begitu. Efisiensi anggaran memang sih. Saya baru ngomong gitu. Tapi gini Mas Irfan, saya dengar dari dari perbincangan di sini, bukan perbincangan dari telepon itu ada nama-nama Lanyala juga disebut-sebut. Dan kalau saya tidak salah Mas Irfan bilang, ya saya juga bantu beliau atau apalah sekitar itu. Bantu seperti apa sebetulnya? Saya bantu di sini dalam hal benar, karena saya kan sebelumnya di pihak sebelah.
Oke. Jadi saya melihat ini dengan sudut pandang yang berbeda. Sebelah tuh Lanyala atau Pak Sultan. Pak Sultan. Ya, karena bos saya kan berpihak itu di Iya, Pak Sultan Rafiq Najamudin ya. waktu itu. Saya nggak tahu, cuman belakangan hari ini baru saya kenal beliau. Jadi saya berusaha untuk bertemu beliau kan, mencari apa ini benar apa enggak kan. Jadi saya harus betul-betul dalam Islam kan tabayun kan. Betul. Nah ini benar nggak yang seperti ini? Karena kayak saya lihat di kubu sebelah seperti ini. Saya pengen kenal Bapak. Nah, saya pengen cari tahu langsung dari Bapak sumbernya. Sampai benar. Habis itu benar. Benar. Maksudnya beliau itu ada pengkhianatan sama saya yang saya bahas di video sebelumnya itu. Yang di kedua itu ya. Ya. Nah itu. Jadi Mas begini, Pak Lanyala dan gerbongnya kan secara tidak langsung diuntungkan oleh apa yang dilakukan Mas Irfan. Pernah nggak beliau menelpon berterima kasih atau apapun atau lewat orang misalnya? Secara ini kan kita saling dukung, maksudnya secara moral kan kita saling dukung. Secara moral. Iya, maksudnya ya dia berterima kasih karena masih ada yang mau itu mengungkapkan ini. Iya, maksudnya terucap. Langsung atau by phone? Langsung. Karena saya diundang langsung ke rumah beliau. Saya ceritakan lah. Ternyata Wong Alit ini termasuk golongan elit. Mudah sekali masuk. Kalau dari pihak Pak Lanyala kan enemy of my enemy is my friend. Saya pikir beliau segalak apa yang saya bayangkan kan. Seperti itu. Setelah saya ke sana, saya ngobrol-ngobrol, saya ceritakan seperti ini waktu saya di pihak sebelah. Nah, itu makanya beliau juga merasa dizolimin dengan keadaan itu kan, kemarin diuntungkan dari pihak sebelah itu money politik itu. Nah, itu. Tapi Mas Irfan sebelumnya periode sebelumnya sudah tahu juga atau sudah pernah di situ juga belum? Kan bos saya ini bukan incumbent. Baru ini. Sepengetahuan Mas Irfan sebelumnya ada permainan begini juga nggak sih dari pembicaraan dengan staf-staf yang lain itu? Kalau saya dengar dari staf-staf yang sudah lama itu sebelumnya ya seperti itu. Ada yang dari teman saya yang dari Banjar, kan itu dia cerita bahwa tahun lalu Bapak itu bagi-bagi tasbih digital aja. Pak nyala-nyala tadi kepada yang lain itu gitu. Iya, jadi mungkin kan ya ada kebosanan lah, kejenuhan kan. Kanyu kan. Iya, ada kejenuhan kan. Itu. Kayaknya nggak bakal diundang lagi deh oleh Pak Lanyala ke rumahnya. Iya, jadi saya sempat ngobrol. Mas Reza nggak tanya dikasih tasbih juga nggak? Saya sempat ngobrol sama beliau waktu itu kan. Jadi saya kadang kesal juga sama beliau kan, sempat waktu itu saya tukaran WA sama beliau kan. Tiap malam saya diingatin tuh bikin tahajud call segala macam kan. Dia mau gitu. Tiap malam tuh saya diingatin. Kadang sudah saya balas, udah dengar stiker yang senyum-senyum kan. Saya bilang saya masih terjaga Pak, jam-jam segini kan. Saya bilang gitu. Ya di situ kan kita bisa nilai ibaratnya ya secara nggak langsung kan, tanpa dia harus. Mas Ajis, framing dirinya. Apa yang akan dilakukan nih Mas Ajis? Karena ternyata dari hari ke hari ya ini yang dialami oleh Mas Irfan ini penuh dengan drama. Kalau saya sih ngeri. Yang ngeri lah ya. Kalau saya ngeri. Sesuatu yang mengerikan. Orang-orang besar yang dihadapi oleh beliau ini. Iya, yang pertama pasti saya sudah sampaikan untuk menjaga diri secara baik dan juga strategis. Itu yang penting karena kan kita tidak bisa juga bergantung at all kepada lembaga tadi ya. Tapi itu adalah bagian ikhtiar dan juga secara formal harus kita tempuh. Betul. Makanya tadi LPSK tadi. Betul, dan juga kita sampaikan juga nanti besok ketika ketemu di KPK, kita sampaikan bahwa memang ini apa way out dari Anda gitu kan. Selain LPSK yang sudah kita lakukan kan begitu. Nah, karena ini ada semacam hal-hal baik formal dugaan kriminalisasi, ada ancaman, kemudian di sini juga kalau boleh kita lihat secara perspektif strategis ini kan 95 loh. Yang punya kapasitas, yang punya juga mereka dalam ancaman juga. Ketika ini diproses yang Mas Reza katakan bisa kosong semua tuh nanti 70% kan di situ kurang lebih. Nah, ini menurut saya hal yang kalau mereka bahu-membahu kan secara kenyataan kita harus berpikir keras untuk menghadapinya kan. Tapi sekali lagi dengan keberanian beliau nih saya salut dan juga insya Allah kan kebenaran itu mungkin ada sumbatan-sumbatan, tapi dia akan terus mengalir mencari jalan keluar untuk kemudian keluar dan juga terungkap, serta ini jadi pembelajaran bagi kita semua terkait hal tersebut. Mas, soal ini, kalau dalam hitungan saya ketika Mas Irfan pertama kali datang itu sudah lebih dari 40 hari. Katakan saja sekarang sudah sekitar 50 harian. Ada
ada yang berproses di KPK? Belum. Ini aja baru jawaban terkait dengan diskusi secara WhatsApp dengan humasnya. Ya, dan beliau apa jawabannya, Mas? Ya, mereka meminta kita datang untuk menyerahkan bukti-bukti tambahannya. Diberitahu di tenggatnya misalnya datang kapan? Besok hari Selasa. Bang Aziz, di episode sebelumnya Mas Irfan ini sudah sebut-sebut hak ihwal terkait dengan Kementerian Hukum. Ya. Saya paham Bang Aziz bukan orang politik, tapi dari intuisi hukumnya Bang Aziz, kira-kira eksekutif akan merestui atau tidak? Akan meridoi tidak langkah penegakan hukum yang potensial menggemparkan ini? Kuncinya yang memang belakangan ini gempar juga, no viral no justice. Artinya kalau kita sampai titik kulminasi viral yang memang ini menjadi perhatian publik, ini saya yakin mereka nggak mau ambil risiko. Apapun akhirnya dikorbankan untuk kemudian ini dibereskan. Karena kan ini kalau dibiarkan kemana-mana nanti bisa tutup semua tuh gedung DPR nanti kan kalau misalnya diproses. Lebih mengerucut gitu lagi, akankah Presiden Prabowo merestui kasus ini dibuka habis-habisan? Kenapa saya tanya itu? Karena Kementerian Hukum, menterinya kan orang dari parpol yang sama dengan Presiden Prabowo Subianto. Saya tidak tahu apakah itu kenyataan atau tidak, atau imajinasinya Mas Irfan, saya tidak bisa menakar itu. Tapi karena kadung disebut Kementerian Hukum, dan sekali lagi orang nomor satu di kementerian itu adalah dari parpol yang sama dengan Prabowo Subianto. Akankah Prabowo Subianto merestui, mendorong, bahkan menyemangati agar kasus ini dibongkar hingga ke akar-akarnya? Ya menurut saya kalau soal politik tadi, saya masih 50-50 lah. Tapi kalau soal penegakan hukum ketika nanti sampai pada titiknya nanti viral tadi, maka saya rasa akan merupakan suatu pertaruhan yang konyol ketika kita mengorbankan quote-unquote satu atau dua pihak yang memang nyata seperti itu. Nah kemudian untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang menjadi legacy awal dari pemerintahan Pak Prabowo, dia akan dicap sebagai pihak yang sangat konsisten. Bagus. Gitu kan, bahwa kenapa loh? Saya memang tidak pandang bulu. Rumah saya sendiri saya beresin kan. Mas sendiri perlu nggak dengan restu itu? Karena kan bagaimanapun ya. Pasti, karena kan penegakan hukum Republik ini nuansa politiknya kental gitu kan seperti itu. Jadi menurut saya meskipun sebetulnya dalam trias politika mereka harus ini kan terpisah. Harus terpisah. Iya, trias politika seperti itu. Tapi kan secara teori. Iya, secara teori. Tapi kan tetap menurut saya ada satu hal yang sebenarnya saya mau singgung. Ya ini terkait dengan Harvey Muiz waktu itu. Itu kan Pak Prabowo mengatakan kurang itu seharusnya 50 tahun. Akhirnya ditambah lagi kan di situ. Dan kita simpati. Iya, artinya maksud saya ini momen yang pas untuk melanjutkan kinerja baik penegakan hukum. Di samping Mas Reza menurut saya kinerja yang memang saat ini disorot betul kepada pemerintahan Pak Prabowo, misalnya kedekatan dengan rezim yang lama, kemudian berbagai permasalahan terkait dengan misalnya pajak yang tinggi, efisiensi. Ini menurut saya kalau dari sisi politik saya sedikit belajar lah gitu kan. Ini momen pas untuk mendongkrak untuk mengalahkan yang tadi dengan mengorbankan tanda petik tadi sekali lagi yang memang keliru, kecuali ini fitnah ya. Kalau fitnah saya juga sangat menyesalkan dan saya tidak bisa menerima. Tapi kalau ini nyata, apalagi yang bersangkutan ada di sini melihat sendiri bisa cerita apa adanya dan itu sangat menurut saya mustahil berbohong disertai bukti-bukti semua dia juga punya gitu kan. Dan juga di sini ada motivasi menurut saya yang pas. Kenapa? Dia di sini secara finansial tadi mengatakan kan dari rekaman ini kan bahwa harusnya kan kalau misalnya motivasinya tadi Mas Reza, pasti dia kan oke Pak, kita deal aja Pak. Berapa Anda mau ini, saya butuh ini. Kan enggak. Dia terbuka. Mengorbankan finansialnya, mengorbankan tadi hubungan kekerabatan ya seperti itu, meskipun menurut saya itu agak-agak primordial. Kalau dalam kalau mafia ini kan potensial untuk di excommunicado itu. Iya. Jadi korban sebenarnya tadi sebenarnya tadi udah jelas itu message-nya. Stick or carrot. You with me or with them. Gitu aja. Atau berhadapan-hadapan. Yes. Mas, saya juga mendapatkan ini dari Mas Irfan. Mungkin satu yang saya mungkin tambahkan. Jadi saya melihat juga ini kan dilematik menurut saya kan ini masalah ini kan karena berhubungan dengan orang-orang dekat. Iya betul. Saya sebelumnya tidak tahu bakal
seperti ini ke depannya dan saya tidak merencanakan. Saya kan tipikal orang yang mengalir padanya aja kan, seperti itu. Jadi saya melihat dari percakapannya kakak saya itu, Ahmad Ali kan ibaratnya ya harus melihat masalah ini dengan objektif, jangan diskriminatif kan ibaratnya memihak karena satu pihak dengan alasan sesuatu dan alasan dan lain hal kan seperti itu. Jadi beliau dengan alasan itu memang saya ingin menyelamatkan satu generasi, katanya seperti itu. Tapi itu bertolak belakang sama batin saya. Karena seperti apa yang diajarkan, saya juga cerita ke beliau, Kamat, kalau bapak saya itu politisi yang jujur dulu waktu masih di partai. Saya tidak diajarkan untuk seperti itu. Walaupun saya harus melawan Kamat nantinya kan, ya saya anggap kalau Kamat punya alasan bela si Akbar dengan alasan menyelamatkan satu generasi, ya saya di sini saya menegaskan yang saya selamatkan ini satu peradaban. Wah, itu jadi betul mental peradaban Indonesia ya. Iya, dan mental pejabat yang nantinya akan dicetak di Sulawesi Tengah. Jadi saya minta buat ke Ahmad Ali ya tolong hargain ya, saya punya prinsip. Nggak terpikir untuk umroh atau haji dulu terus selama tinggal di sana enggak ya? Itu yang saya mau tanya nih, Mas Irfan ingin katakan kalau misalnya berhadapan atau berkomunikasi dengan Pak Ahmad Ali. Iya, seperti kalimat itu ya. Iya, kalimat itu yang saya ingin sampaikan. Mas Irfan, saya mau tanya nih. Di Indonesia ada ribuan advokat. Kenapa seorang Aziz yang dipilih yang jadi penasihat hukum dari Mas Irfan? Kenapa beliau? Jadi ya seperti itu. Jadi mengalir saja, seperti air mengalir saja gitu. Airnya mengalir ke rumah beliau gitu. Iya, kalau saya lebih kayak gitu. Mas Irfan, ini juga saya dapatkan dari Anda ya, dari Mas Irfan, ada ada komunikasi WA dengan antara Mas Irfan dengan Pak Ustadz Rafiq Al-Amri, Pak RAA. Ini ada beberapa pesan-pesan yang pesan forward. Disebutkan di sini datang dari Pak Fadel Muhammad. Anak kecewa dengan cara dorang habisi Ami Fadel. Kemudian ada balasan dari RAA. Dasko bermain, Maman, semua. Kemudian Pak Fadel bilang, Ana lawan. Pak Fadel juga bilang begini, tidak ada urusan, ini soal istiqomah. Terus ada lagi dari Pak Fadel yang diteruskan kepada Mas Irfan. Akbar terlalu mudah untuk level MPR RI. Bisa diterangkan nggak? Ini konteksnya saya nggak paham. Konteksnya ya. Ini meluas-luas nama-nama lagi. Namanya ini meluas sampai ada Pak Fadel juga, ada ini Pak Dasko, ada Pak Maman. Silakan. Ya, jadi Akbar ini dia masih punya haluan dari partai penguasa. Jadi dia tergabung di sayap juang partai penguasa itu. Itu partai penguasa. Setahu saya Gerindra ya. Iya. Lebih baik pakai ini lah. Akbar bagian dari Gerindra. Kader dari sayap juang. Lalu? Nah, itu. Dan bapaknya si Akbar ini memang dia kader Gerindra. Nah, jadi masih berhubungan dengan sekretaris jenderalnya itu kan Pak Dasko kan. Seperti itu. Gitu. Jadi menurut percakapan di WhatsApp itu yang dikirimkan dari Pak Fadel Muhammad ke bos saya Rafiq Al-Amri, nah itu ada permainan antara Pak Dasko, Pak Supratman Andi Agatas untuk memenangkan anaknya di pemilihan wakil ketua MPR RI. Apa permainan itu merupakan pelunakan kata untuk sesuatu yang sesungguhnya amis gitu? Iya. Saya pikir pada dasarnya politisi pasti ingin memenangkan sesuatu. Iya. Jadi apa yang salah dengan itu? Ya seperti itu. Mungkin kalau pandangannya orang-orang di sana kan ibaratnya secara pengalaman, secara pendidikan itu Pak Fadel Muhammad lebih mumpuni karena dia kan punya gelar Prof. Doktor, dan punya pengalaman pernah jadi Menteri Kelautan, pernah jadi gubernur. Jadi alasannya seperti itu, dia menyebutkan Akbar terlalu muda karena ini pengalaman pertama dia terjun di dunia politik. Terlalu muda, bukan terlalu mudah ya. Kalau catatannya
pernyataannya kan terlalu mudah dengan H. Jadi mudah, bukan terlalu mudah. Mudah, belia. Mudah. Di sana H ada tuh. Iya. Mas ini juga nih. Di sini dikatakan bahwa setelah ada telepon dari Pak Ahmad Ali, Mas Irfan mengadulah katakan saja ke Pak Lanyala. Dan di sini ada komunikasi WhatsApp. Saya boleh bacakan? Boleh. Saya bilang ke Ahmad Ali, bilang kasih tahu Akbar selamatkan dirinya sendiri, jangan ajak-ajak Sultan atau Rafiq. Kemudian ini dari Pak Lanyala, emangnya Akbar benar? Itu dari Pak Lanyala, betul? Iya, dari Pak Lanyala. Kemudian Mas Irfan bilang lagi, itu Akbar mau dipanggil ke rumah Ahmad Ali. Dan seterusnya. Ada kalimat dari Pak Lanyala, Akbar beli suara 10.000 Singapura dolar, 1 suara. Ini dari Pak Lanyala, betul? Ya, dari Pak Lanyala. Jadi Pak Lanyala itu anggota DPD aktif sekarang ini kan? Iya, betul. Pengakuan dari beliau seperti itu. Ini WhatsApp dari Lanyala Mataliti kepada siapa? Kepada Mas Irfan. Saya biasanya dulu ya dari Pak Lanyala hanya terima itu pesan-pesan tahajud. Salat tahajud call. Ini kayaknya ini baru benar-benar komunikasi antar manusia. Waktu itu saya bayangkan jangan robot yang ngirim saya. Saya juga kadang ya itu juga ibaratnya tiap hari. Tapi ya itu nggak apa-apa kan kita diingatin buat ibadah. Betul, kan? bagus. Jadi bagus. Iya. Jadi ya saya nggak positif kan. Cuma kadang di waktu-waktu tertentu ya saya pengen ngobrol sama beliau karena ya setidaknya kan beliau punya pengalaman yang kita bisa ngambil positifnya dari situ kan. Mas, dengan apa yang dikatakan oleh katakan saja Pak Ahmad Ali dalam telepon tadi, apa yang akan Anda lakukan terhadap Pak Ahmad Ali? Karena bagaimanapun kan hubungan antara Pak Ahmad dengan almarhum Bapak begitu dekat, ya. Dan ini pasti friksi. Mengikis sesuatu yang sudah terjalin begitu lama. Kira-kira gimana cara Anda untuk sedikit memperbaiki lah kalau misalnya itu bisa? Jadi saya lebih melihat ini kan memang ya karena saya menimbang, maksudnya kalau memang ini lebih banyak mudaratnya dari yang lain kan, ya saya ngambil yang sedikit. Dan saya perjuangkan ini kan memang betul-betul untuk kemaslahatan orang banyak kan. Jadi seperti itu ya. Kalaupun memang saya nantinya akan mengorbankan hubungan itu ya, saya terima insya Allah. Apakah harus zero sum game seperti itu? Merdeka atau mati pilihannya? Atau masih ada pilihan lain? Titik temu. Ada titik temu lain misalnya? Pidana, dugaan pidana korupsi, mencari titik temu itu gimana? Iya, itu ini kan kekerabatannya itu ya. Bagaimanapun orang Indonesia kan kadang-kadang kental dengan hal-hal itu. Iya, cuman ya kalau saya kan ini memang benar-benar tetap harus memilih, Mas ya. Iya, harus memilih karena ya sikap adil itu kan ketika kejadian itu terjadi di dekat orang kita. Betul. Siap, kan ya. Jadi kita harus memang betul-betul ngambil sikap. Kalau itu terjadi kepada kita seperti apa kan? Nah, kadang kita melihat ini kan orang lain punya kejadian, kita bisa seperti ini. Tapi jika itu terjadi kepada orang dekat kita bagaimana ngambil sikap? Goyah. Nah itu. Makanya walaupun yang mencuri anakku sendiri kata Nabi, potong. Aku sendiri yang potong tangannya. Kita cobanya kan di situ. Ini sikap yang ini ya Mas. Tapi ngomong-ngomong, Kang Darmawan ini ada sedikit apresiasi buat podcastnya Madilog. Apa? Ini barusan selesai podcast kedua. Lebih keras dari yang kemarin. Dari Mas Irfan itu Bang. Bocorin. Saya mau promosi lagi bocor. Ya, saya harus adil seperti Mas Irfan. Terakhir mungkin Mas Aziz. Yang aksi yang real nih, kapan berhubungan segera dengan LPSK? Besok. Ya. Okay. Hari ini sebenarnya kita sudah konsep dan kita akan kirim rencananya. Besok tentatif kalau nggak hari ini besok ke LPSK-nya, nanti kita akan follow up terus. Gitu. Mas ada kata terakhir sebelum kita tutup? Kata atau terakhir, ada pertanyaan? Kata terakhir itu kesannya kurang enak. Enggak, untuk podcast saat ini aja. Atau barangkali ada sesuatu. Closing statement. Sebenarnya Mas Irfan sekarang tinggal di mana? Dia di rumah. Di rumah. Di rumah.
Di bangunan lah ya. Iya, Artinya di benar. satu bangunan rumah Di siapa? rumah kan, di rumah, pokoknya Iya. rumah ya. Iya. Kita bayangin di rumah ada keluarga. Saya aja ditelepon oleh Pak Fadel Muhammad jam 2 pagi setelah pemilihan, karena ditelepon terus saya kebangun. Saya bilang, saya nggak ikut-ikut karena itu DPD. Nah, kalau kemudian bawa nama saya akan laporkan. Nggak ada urusan saya laporin beneran. Iya, ini saya mau tanya sama Pak Fadel Muhammad, benar nggak dia ngomong begitu? Saya aja komunikasi sekali itu aja dia telepon jam 2 pagi. Saya juga bingung nama saya kenapa dikait-kaitkan dengan pemilihan DPD. Yang kurang adab ini yang WA, ngecek aja enggak, apa aja enggak. Oh, ada urusan apa sama ketua DPD? Ketua DPD beda kamar. Dan enggak ada hubungan kerja. Sobat Madilog, dari perbincangan tadi kita melihat bahwa ternyata dalam hidup ada banyak hal yang harus dikorbankan untuk sebuah sikap. Kita melihat Mas Irfan sudah berajang untuk mengorbankan sesuatu yang sebetulnya sudah terjalin begitu lama, melibatkan almarhum ayah beliau dengan seseorang. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil sikap yang sama manakala kita berhadapan dengan satu pilihan yang hitam putih dalam hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun kan? Turun.